Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Aryansyah dengan NIM D401985. Di sini kita akan membahas motor asinkron. Untuk yang pertama, yaitu pengertian. Jadi motor asinkron adalah motor yang kecepatan putar rotornya tidak sama dengan kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron sendiri adalah kecepatan yang sebanding dengan frekuensi dari sumber AC. Perbedaan antara kecepatan sinkron dengan kecepatan putar rotor itu disebut dengan slip. Nah, slip ini menjadi bagian penting dalam prinsip kerja motor asinkron. Motor asinkron juga sering disebut dengan motor induksi karena bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dan seperti ini konstruksi dari mesin asinkron, motor asinkron atau motor induksi. Terdapat stator dan rotor. Itu bagian motor asinkron. Bagian penting dari motor yaitu stator dan rotor. Untuk yang pertama ada rotor. Ada stator. Stator sendiri adalah bagian yang diam. Di dalam stator tersusun sejumlah kawat yang dimasukkan ke dalam celah. Biasanya disebut dengan belitan. Nah, yang ini ya. Kemudian ada rotor. Rotor sendiri adalah bagian yang bergerak. Rotor terdiri dari inti yang berbentuk silinder. Rotasinya disebabkan oleh interaksi belitan dan medan magnet yang menghasilkan torsi di sekitar poros rotor. Untuk selanjutnya ada cara kerja motor asinkron. Pada motor induksi, arus AC masuk ke kumparan pada stator dan membangkitkan medan magnet. Karena arus AC berubah-ubah, maka medan magnetnya juga berubah. Perubahan medan magnet itu seperti putaran. Perubahan medan magnet stator menyebabkan timbulnya arus induksi di kumparan pada rotor. Interaksi antara medan magnet stator dan arus pada rotor menimbulkan gaya torsi. Nah, torsi ini akan memutar rotor mendekati kecepatan sinkronnya. Namun kecepatan putar rotor tidak akan menyamai kecepatan sinkronnya. Itu dikarenakan ketika kecepatan rotornya sangat dekat dengan kecepatan sinkron, perubahan medan magnetnya tidak akan terasa. Sehingga torsi yang dihasilkan menurun dan kecepatan rotor pun tidak bisa bertambah lagi. Kemudian ada grafik karakteristik motor asinkron. Untuk yang pertama, saat motor mulai menyala atau starting, ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan torsi yang rendah pada pull-up torsi. Jadi saat starting ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi. Nah, ini adalah arus nyala awal yang tinggi. Di sini dapat lihat pada grafik dapat mencapai 6 kali lipat dari arus normal ya. Nah, ketika rotor speed sudah mencapai 80%-an, maka arus ini akan turun sampai ke 0. Kemudian ada torsi yang rendah pada pull up torsi. Nah, saat starting, torsi akan berada pada 3 kali lipat. Kemudian torsi akan turun pada pull up torsi, lalu akan naik sampai ke tingkat tertingginya yaitu pull out torsi pada kecepatan 80% juga rotor speednya, maka torsi akan turun juga sampai ke 0. Nah, untuk yang kedua, ketika mencapai 80%, kecepatan penuh, torsi berada pada tingkat tertinggi yaitu pull out torsi dan harus mulai turun. Ini adalah torsi akan starting akan turun dulu sebentar pada pull up torsi, lalu akan naik pada torsi tertingginya yaitu pull out torsi, lalu akan turun ke 0. Untuk yang ketiga, pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator turun ke 0. Dan ini torsi ketika sudah mencapai pull out torsi akan turun ke 0. Lalu ini ada arus stator akan turun juga ke 0. Seperti itu. Nah, untuk daya motor asinkron sendiri, kita menggunakan rumus daya input, yaitu didapat dari PA plus PB. Kemudian ada rumus faktor daya dengan cos P. Kita menggunakan rumus X plus 1
per 2 akar X kuadrat min X plus 1, di mana X adalah perbandingan dari PA dan PB. Kemudian ada rumus keluaran daya atau Pout. Kita menggunakan 2Pi kali N kali TE per 60, di mana Pi adalah 3,14, N adalah kecepatan motor, TE adalah torsi motor. Rumus efisiensi motor asinkron, kita menggunakan daya keluaran dibagi dengan daya input kali 100%. Kemudian ada rangkaian ekuivalen motor asinkron. Rangkaian ini terdiri dari stator dan rotor. Arus ini akan masuk ke stator, lalu akan menuju ke rotor, rotor ke ban. Seperti itu. Kemudian ada rangkaian MATLAB. Nah, pada rangkaian MATLAB ini kita menggunakan sumber fase 3 fase dengan tegangan 380 volt dengan antar fase menggunakan sudut 120 derajat dan juga frekuensi dengan 50 Hz. Kemudian kita menggunakan juga mesin asinkron yang dibebani dengan beban eksternal, yaitu berupa resistor, seperti itu. Untuk kemudian ada simulasi rangkaian MATLAB. Kita akan masuk ke MATLAB. Nah, seperti ini, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa kita menggunakan sumber tegangan 380 volt, kemudian antar fase dengan derajat 120 derajat dan frekuensi 50 Hz. Di sini ada juga motor dengan tipe rotor wound. Oke, kita oke saja. Terus motor asinkron dibebani dengan R eksternal berupa resistor. Resistor di sini kita menggunakan 36 coba. Oke. Lalu di sini kita menggunakan percobaan 10 detik. Kita run dulu. Kita tunggu sampai sudah compiling. Ya, sebentar lagi. Dan di sini waktunya. Nah, sudah selesai. Di sini akan tertampil I atau arus yang ditarik ya, sebesar 19,53. Kemudian ada tegangan ya tegangan ditarik ya 378,3. Di sini kita menggunakan torsi yaitu 5 ya, sebesar 5. Dan torsi yaitu 5 yang di display tertampil 5,69 ya. Kemudian di sini ada display speed tertampil 1150 ya dengan beban eksternal 36. Kemudian ada PA dan PB untuk digunakan untuk mencari rumus daya output. Nah, di sini kita menggunakan scoop untuk menampilkan gelombang dari arus. Nah, seperti yang dibahas tadi bahwa motor asinkron pada saat starting terdapat arus awal yang tinggi ya, kemudian akan turun lalu stabil. Seperti itu. Kemudian di sini ada tegangan juga. Tegangan di sini tertampil dari kecil lalu naik lalu stabil di sekitaran segini ya, sekitar 378an ya, sekitar segitulah. Dan di sini ada torsi. Torsi ini terlihat bahwa ini turun naik tidak stabil ya. Lalu dia akan naik lalu stabil di angka 5,69 tadi ya. Di sini ada juga speed. Di sini speednya tertampil grafik bawah dimulai dari 1500 rpm lalu turun sampai kestabilannya ke 1150 rpm. Nah, untuk yang lainnya kita coba ke 126 coba ya.
apakah speed akan turun. Kita coba lagi, kita tunggu. Nah, terdapat bahwa di display ini speed dari yang 1000 lalu akan turun ke 388. Berarti kita beri kesimpulan bahwa ketika R eksternal dinaikkan, maka speed akan turun, seperti itu. Kita lihat grafiknya yang sama ya, yang awal tinggi, kemudian ada tegangan juga naik, ada torsi juga. Nah, seperti ini, stabil seperti itu. Terus kalau kita beri beban satu, gimana? Kita coba. Nah, di sini dengan torsi 5 tertampil bahwa speed yang didapat sekitar speed maksimum yaitu 1485 dengan torsi 5,9 dan tegangan 367 volt. Kemudian arusnya ya stabil sekitar 19, sekian. Arusnya pun kita lihat coba, arusnya sama ya. Kita lihat tegangan seperti sama. Torsi ya, torsinya turun seperti ini, tidak stabil dan stabil seperti itu. Kemudian speednya sama. Oke, lanjut ke WT. Kemudian ada data simulasi. Simulasi yang saya lakukan dengan sumber 380 volt dan torsi 5 Nm. Di sini kita menggunakan 5 percobaan dengan beban R eksternal 36 sampai 156 ohm. Pada tabel ini didapat bahwa ketika nilai R eksternal dinaikkan, terlihat bahwa speed, daya input, daya output, efisiensi turun secara perlahan. Namun nilai arus ini terlihat stabil pada kisaran 19, sekian, seperti itu. Kemudian ada kesimpulan. Untuk yang pertama, motor asinkron atau induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Untuk yang kedua, saat motor starting ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan torsi yang rendah. Itu yang ketiga, ketika mencapai 80% kecepatan penuh, torsi berada pada pull out torsi dan arus mulai turun. Untuk poin keempat, pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator turun ke 0. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan melihat video saya. Semoga materi saya dapat berguna bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.